Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Hari-hari ku jalani dengan biasa. Aku mulai terbiasa hidup di Malang. Setiap hari aktivitasku hampir sama. Setelah selesai sarapan, aku akan berkeliling ke lembaga, instansi perusahaan untuk menawarkan produkku. Karena tidak memiliki database nasabah, aku memulainya dari nol. Aku mengunjungi setiap perumahan elit di kota Malang. Secara door to door, tentu saja banyak penolakan yang kudapat. Wajar saja, profesi sepertiku tidak akan bisa langsung mendapat kepercayaan dari nasabah. Yang harus kulakukan hanya tetap konsisten dan tidak pantang menyerah. Ditolak sekali, 2 kali tidak membuatku berhenti untuk berkunjung. Di hari-hari berikutnya, aku tetap berkunjung hingga akhirnya mereka bersedia membukakan pintu untukku dan memberi kesempatan padaku untuk menjelaskan produkku. Sebulan menjadi agen produk asuransi dan perbankan cukup melelahkan, karena aku murni bekerja di lapangan. Namun usaha tidak akan mengkhianati hasil. Aku mulai mendapat nasabah, baik itu karena produk asuransiku yang terjual maupun produk perbankan. Sedikit demi sedikit banyak masyarakat yang mulai menaruh kepercayaannya padaku. Hari ini aku kembali melakukan cek kandungan. Kehamilanku sudah memasuki bulan keempat. Sedikit demi sedikit perut bagian bawahku mulai mengeras dan membuncit. Bayiku benar-benar tidak rewel. Padahal setiap hari dia kubawa panas-panasan, motoran, terkadang jalan kaki untuk bekerja. Namun, aku tidak pernah mendapat keluhan yang berarti. Hanya perlu makan dan makan, maka dia akan baik-baik saja. Aku tengah menunggu antrian yang mengular. Sembari menunggu, aku melihat ponselku untuk mempelajari setiap produk yang aku jual. Tiba-tiba suara dari televisi yang tengah diputar menarik perhatianku. Channel TV itu sedang menayangkan acara gosip, dan nama Princess D disebut-sebut di sana. Aku memperhatikan dengan seksama. Kabar mengejutkan datang dari Dewi Kecantikan yang dikenal dengan nama Princess D. Lama tidak terlihat di layar kaca, dia membawa kabar baru yang membuat terkejut penggemarnya. Menurut kesaksian manajernya, Princess D telah menikah. Mari kita simak penuturan manajernya. Dan layar memutar seorang wanita berusia 30 tahunan. Berambut pendek yang digandang-gandang sebagai manajer Princess D. Kak Lucy, apa benar berita mengenai pernikahan Princess D? Berita itu santer teredar di sosial media. Bagaimana tanggapan Kak Lucy? Tanya wartawan. Iya, benar. Princess D memang telah menikah. Mereka melangsungkan pernikahan di luar negeri. Kapan pernikahan itu terjadi? Dengan siapa beliau menikah? Apakah berasal dari kalangan aktris juga? Mereka menikah 2 bulan yang lalu. Bukan berasal dari kalangan aktris. Dia hanya pria biasa, pacarnya semasa SMA. Wah, ini kabar luar biasa. Jadi, Princess D menikahi pacar SMA-nya. Benar-benar kisah yang luar biasa. Jarang sekali hal seperti ini terjadi. Lalu, mengapa mereka menikah di luar negeri?
Apa ada alasan khusus? Atau perbedaan agama menjadi faktornya? Memang ada alasan khusus, tapi bukan karena agama. Mereka seiman, jadi tidak ada masalah dalam hal itu. Kak Lucy bisa memberikan kami sedikit bocoran mengenai pria itu? Kami penasaran dengan profil pria yang berhasil menikahi Dewi kecantikan kita. Mohon maaf, untuk hal itu tidak bisa. Pihak dari keluarga pria tidak ingin profil dari pria itu dan keluarganya terekspos. Cukup sampai di sini saja. Kak Lucy, satu pertanyaan lagi. Sekarang Princess D ada di mana? Masih di luar negeri atau sudah di Indonesia? Mereka masih di luar negeri. Terima kasih. Dan manajer Lucy mengakhiri wawancaranya, meninggalkan para wartawan yang masih mengejar-ngejarnya dengan sejuta pertanyaan. Aku tercengang, tidak bisa menyerap informasi itu dengan jelas. Mataku masih berkunang-kunang, penglihatanku mulai kabur. Aku berpegangan pada sandaran kursi, berusaha untuk menguatkan tubuhku yang mulai limpung. Aku memaksa otakku untuk tetap sadar dan tidak jatuh. Aku menghirup udara dalam-dalam dan mengembuskan dengan pelan. Tenang, Kansa, tenang. Tenangkan pikiranku. Berita semacam ini tidak akan membuatmu jatuh. Tenang. Tarik nafas dalam-dalam. Kemudian hembuskan. Aku mensugesti diriku sendiri. Tubuhku masih gemetar. Air mata sudah mengalir di pipi. Aku lupa dengan tujuanku untuk datang ke tempat itu. Aku lupa untuk cek kandungan. Namaku berkali-kali dipanggil. Namun kakiku tak kuat untuk sekedar berdiri dan melangkah ke ruang pemeriksaan. Aku hanya terduduk dengan diam. Selama 2 jam aku duduk di ruang tunggu itu dengan pikiran kosong. Otakku seolah-olah tak bisa diajak berpikir. Tubuhku terlalu terkejut mendengar berita itu. Aku melangkah dengan gontai dan pergi ke parkiran. Aku memutuskan untuk pulang ke kosan. Tidak ada semangat untuk cek kandungan ataupun mengais rezeki lagi. Aku hanya butuh istirahat. Aku mengendarai motor dengan melamun. Tapi untungnya aku tidak salah arah dan berhasil tiba di kosan dengan selamat. Aku merebahkan diriku dan memutuskan untuk tidur. Aku ingin tidur yang lama dan tidak terbangun lagi. Aku merasa ingin mati. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Aku sudah tidak peduli lagi. Aku ingin kabur dari dunia nyata dan memasuki dunia mimpi. Di mimpiku, kami bertiga sangat bahagia. Ya, aku, Alek, dan anak kami yang berjenis kelamin laki-laki hidup dengan bahagia. Anak laki-laki itu sangat tampan, sangat mirip dengan Alek. Aku tidak ingin bangun dari mimpi. Dunia mimpi membuat hidupku sangat bahagia. Kami tampak seperti keluarga yang sesungguhnya. Alex sangat menyayangi kami, memperlakukan kami dengan baik, mencintai kami. Aku benar-benar bahagia. Anakku sudah memiliki ayah sekarang. Aku tidak perlu takut dengan masa depannya. Sekarang, tidak akan ada orang yang berani membulinya. Kami telah menjadi keluarga yang seutuhnya. Kami bertiga bermain-main di taman. Kemudian anak kecil berusia sekitar 5 tahun itu mendekat kepadaku sembari memegang perutnya.
Ma, adik lapar. Bangun dong, Ma. Perut adik sakit, Ma. Bangun, Ma. Bangun. Kalau Mama nggak bangun, adik pergi nih. Anak kecil itu tampak sedih. Dia memegang perutnya, menahan lapar. Aku membelai kepalanya dan memeluknya. Iya, Mama bangun. Adik mau makan apa? Dan tiba-tiba saja mataku sudah terbuka. Bayangan anak kecil berwajah tampan itu menghilang dari pandanganku, berganti dengan ruang gelap kamarku. Aku mengelap wajah dengan kedua tangan, berusaha benar-benar membuatku terjaga. Aku menghidupkan lampu kamar dan mencari ponselku. Waktu sudah menunjukkan pukul 2.13 WIB. Aku sudah tertidur hampir 16 jam. Aku merasakan sakit di perutku. Sakit tajam menyerang di bawah perutku. Aku mengelus perutku dengan lembut. Sepertinya aku mengalami kram. Sayang, tenang, tenang. Kita akan cari makan ya. Tenang. Aku mengkusuk-kusuk perutku, berusaha membuatnya tenang. Sakit itu sedikit demi sedikit mulai berkurang. Anak Mama yang baik, tenang ya sayang. Setelah perutku tidak sakit lagi, aku memberanikan diri untuk pergi ke kamar mandi. Aku takut mengalami flek dan kehilangan bayi ini. Aku bernafas dengan lega ketika aku tidak melihat apa-apa di celana dalamku. Anak pintar, tetap bertahan sama Mama ya nak. Jangan tinggalin Mama ya sayang. Hanya kamu yang Mama punya sayang. Maaf ya, maaf. Mama sudah bersikap bodoh. Mama sudah melupakan dan mengabaikanmu. Maaf ya sayang. Aku menangis, menyadari kebodohanku sendiri. Perutku mulai berbunyi, bertanda si bayi ingin minta makan. Iya sayang, iya. Ayo kita cari makan sekarang. Aku pergi keluar dan mencari makan. Untungnya masih ada beberapa pedagang kaki lima yang masih buka. Aku makan dengan lahapnya. Aku makan nasi goreng. Setelah habis, aku memesan lalapan di pedagang satunya. Aku makan porsi untuk porsi 3 orang. Aku tidak peduli lagi, yang penting aku kenyang. Setelah kenyang, pikiranku mulai tenang. Aku mengelus-ngelus perutku dengan sayang. Sudah kenyang, Dek? Kita pulang yuk. Aku mengambil motor dan pulang ke kosan. Setelah itu, aku kembali berbaring di ranjang. Berita infotainment pada kembali melintas di pikiranku. Rasa sakit yang dalam menusuk jantungku. Aku tidak ingin menangis, tapi air mata tetap mengalir di pipiku. Dari awal Alek memang bukan milikku, tapi milik Diana. Jadi wajar kalau pada akhirnya mereka menikah. Akulah yang menjadi orang ketiga dalam hubungan mereka. Aku yang menyebabkan Alek mengkhianati Diana. Aku orang yang bersalah di sini. Tapi mengapa rasanya masih tetap sakit? Kalau perasaanku sesakit ini, lalu bagaimana dengan perasaan Diana? Kami berdua melakukan hubungan itu, sampai pada akhirnya aku hamil. Bagaimana bila Diana tahu hal ini? Diana pasti akan lebih sakit hati lagi. Jadi, aku tidak perlu merasa jadi korban di sini. Karena korban yang sebenarnya adalah Diana, dan aku adalah penjahatnya. Bila Diana dan Alek menikah, aku akan berusaha untuk berlapang dada.
Hati kecilku tidak bisa menerimanya, tapi pikiran warasku mendoakan kebahagiaan mereka. Maaf Di, aku sudah lancang menginginkan milikmu. Semoga pernikahanmu dan Alek bahagia. Aku berjanji tidak akan muncul di depan kalian lagi. Berbahagialah kalian berdua. Maafkan aku. Aku memeluk perutku dengan erat, menyembunyikan kesedihanku dari bayiku. Aku berharap dia tidak menyadari perasaanku dan ikut bersedih. Detik itu juga, aku berjanji akan melupakan Alek. Aku tidak akan mengharapkan dia kembali dan bermimpi hidup bahagia dengannya. Mimpi itu hanya mimpi, tak akan pernah jadi nyata. Selama ini aku terlalu hidup dengan perasaanku sendiri, tanpa memakai logika yang ada. Pernikahan Alek dan Diana membuka pikiranku. Sebanyak apapun aku mencintai, tapi kalau orang yang kita cintai tidak mencintai kita, maka hanya akan menjadi buih dalam lautan yang akan hilang dihempas ombak. Aku akan melepas perasaanku pada Alek. Aku hanya akan mencintai anakku. Aku akan fokus pada kebahagiaan aku dan anakku. Tanpa Alek, kami juga akan bahagia. Aku yakin dengan hal itu. Dek, lupakan apa yang Mama katakan kemarin-kemarin. Kamu tidak punya papa. Kamu hanya punya Mama. Kita akan hidup berdua. Nanti setelah kamu lahir, Mama akan membawamu bertemu dengan Kakung dan Uti. Mereka akan mencintaimu, Dek. Sama seperti Mama yang juga mencintaimu. Jadi, kamu tidak boleh bersedih ya. Kita pasti akan bahagia. Aku menghapus semua akun media sosialku. Aku juga menghapus grup FB. Semua foto-foto Alek yang kusimpan di galeri juga sudah aku hapus. Aku tidak ingin tahu tentang kabar mereka. Semakin aku mengetahuinya, semakin membuat perasaanku sedih. Bila aku sedih, akan sangat berpengaruh pada keadaan bayiku. Aku tidak ingin hal itu terjadi. Aku menarik diri dari dunia luar. Aku menghindari TV karena takut melihat berita mereka bertebaran. Aku benar-benar akan menutup hatiku, mencegahnya dari sakit hati yang lebih dalam. Aku hanya berkomunikasi dengan keluargaku dan Sisil. Keluarga memaksaku untuk pulang ke rumah. Namun aku selalu mencari-cari alasan untuk menolaknya. Sisil selalu ingin tahu keberadaanku, namun aku juga berhasil menghindarinya. Suatu malam aku dan Sisil sedang berteleponan. Bu, beberapa hari ini ada telepon dari kantor pusat. Bukannya tiap hari kantor pusat selalu telepon ya, Sil? Iya, memang sih, Bu. Tapi anehnya mereka telepon menanyakan ibu loh. Kami sudah katakan juga kalau ibu sudah resign dan pulang ke kota ibu. Ada masalah apa, Sil? Seingatku semua pekerjaan sudah aku selesaikan. Ya, aku herannya juga gitu sih, Bu. Kami bertanya apa ada urusan pekerjaan yang belum selesai. Tapi dia tidak mau jawab, Bu. Laki-laki atau perempuan yang nyari, Sil? Coba kamu ingat-ingat, Sil. Apa ada pekerjaanku yang belum selesai? Perempuan, Bu. Dia mengatakan namanya Winda. Memang nama Winda pasaran banget sih, Bu. Tapi kok aku feeling Winda yang nyari ibu adalah Winda yang bersama dengan sekretarisnya GH yang baru itu loh, Bu. Hah? Apa maksudmu, Sil? Oh iya, lupa sih. Ibu kan dulu gak ikut meeting waktu GH baru sesidak. Jangan-jangan gara-gara ibu gak ikut meeting nih, makanya dicariin.
Disuruh tanggung jawab sama target kali, Bu. Ih, ngaco kamu. Itu kan kejadian sudah beberapa bulan yang lalu. Kenapa minta tanggung jawab targetnya baru sekarang? Aneh kan? Lagian kan pekerjaanku sudah aku selesaikan semua dan sudah aku serahkan sama penggantiku. Kenapa tidak mencari penggantiku saja? Ya, aku bingungnya di situ sih, Bu. Nggak tahulah apa tujuan dia mencari ibu. Lupakan. Sekarang ibu di mana? Lagi apa? Aku di rumah, Sil. Ini lagi makan. Dan kami mengobrol panjang lebar. 1 jam kemudian obrolan pun berakhir. Aku tidak memikirkan perkataan Sisil. Aku sudah tidak begitu peduli dengan hal lain lagi selain bayiku. Pagi itu aku memulai aktivitas biasa. Aku sarapan dengan jumlah banyak untuk mengisi tenaga. Hari itu aku ada janji temu dengan salah satu nasabah prioritas. Nasabah berjenis kelamin wanita dan berusia sekitar 50 tahunan itu tampak tertarik dengan produk asuransiku. Beliau mengundangku ke rumahnya, memberi kesempatan bagiku untuk menjelaskan produk itu secara gamblang. Aku memakai celana kangguru dan atasan batik yang bagian perutnya longgar. Baju batik yang didesain untuk wanita hamil itu terdapat 2 tali di sisi-sisinya. Aku mengikat tali itu ke belakang, sehingga talinya perutku tampak lebih besar dan menonjol. Usia kehamilanku memasuki 6 bulan. Tubuhku masih tetap langsing seperti biasa. Hanya bagian perut saja yang sangat menonjol. Sepertinya nutrisi makanan yang aku makan hanya masuk ke tubuh bayiku saja. Tidak ada tumpukan lemak di tubuhku. Hanya buletan bayi di perut. Banyak ibu-ibu hamil yang iri dengan kesehatan dan tubuh langsingku. Aku sangat bersyukur. Bayiku benar-benar tidak menyusahkanku. Dia sangat pengertian. Aku sudah mengetahui jenis kelamin bayiku, dan dia laki-laki. Yeay, aku membayangkan anak kecil tampan di mimpiku. Pasti dia adalah anakku. Aku memoles wajahku dengan make up minimalis dan mengurai rambut hitam panjangku. Aku selesai berdandan. Aku melihat penampilanku di cermin. Meskipun hanya bekerja sebagai agen, tapi penampilanku tak kalah dengan pegawai bank pada umumnya. Aku puas dengan penampilanku. Baik, Dek. Mama sudah siap. Ayo kita kerja sekarang. Aku mengambil motor di parkiran kos dan mulai memacunya ke arah perumahan elit di Kota Malang. Hatiku berbunga-bunga, membayangkan akan segera dapat nasabah. Kalau hari ini goal, semua komisinya akan Mama beliin buat barang-barang kamu, Dek. Doain Mama goal ya, Dek, ucapku sembari menyetir motor. Setengah jam berkendara, akhirnya aku memasuki kawasan elit itu. Aku mencari rumah sesuai dengan alamat yang diberi oleh nasabah itu. 15 menit mencari, akhirnya aku menemukannya. Aku menekan pintu bel rumah. Ting tong, ting tong, ting tong, ting tong. Iya, sebentar. Terdengar suara pria dari dalam. Aku terdiam, menunggu dengan sabar. 5 menit kemudian, pintu gerbang dibuka. Dan aku melihat wajah itu. Wajah yang sangat kukenal. Wajah yang selama belasan tahun bersarang di mimpi-mimpiku. Ya, aku melihat Alek. Kami sama-sama tertegun. Kami bertatapan sangat lama. Tidak ada suara yang keluar. Hanya tatapan keterkejutan yang sangat nyata. Kansa?
Aku mendengar suara Alex secara lirih menyebut namaku. Dia menatapku dari atas ke bawah. Pandangan matanya langsung tertuju pada perutku. Kilas aku terkejut semakin tampak di wajahnya. Dengan sopan aku menutup perutku dengan tangan. Aku merasa ditelanjangi. Aku merasa terpegok karena telah melakukan sesuatu yang salah. Siapa yang datang, Al? Tiba-tiba dari arah belakang tubuh Alex muncul seorang wanita cantik. Satu kali lihat saja aku langsung tahu dia siapa. Ya, dia adalah Diana, seorang princess D. Diana menghampiri kami, dan kilatan rasa sakit kembali menamparku ketika melihat perutnya juga membuncit. Ya, Diana juga hamil. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.